Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidri Musafa Ramadan dari kelas B dengan NIM akhir 062. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yaitu tentang kajian biosintesis glukosida dan lipid. Selanjutnya ada latar belakang pentingnya metabolit tanaman. Tanaman menghasilkan dua jenis metabolit penting, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Glikosida merupakan metabolit sekunder yang bersifat bioaktif, sedangkan lipid adalah metabolit primer yang berperan dalam penyimpanan energi dan struktur sel. Kedua senyawa ini memiliki peran vital dalam bidang farmasi, kesehatan, serta telah lama digunakan dalam pengobatan obat tradisional. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang saya buat, yaitu ada bagaimana biosintesis glikosida dan lipid. Yang kedua, apa sumber tanaman dan manfaat tradisional. Selanjutnya ada pengertian glikosida. Pertama, struktur dan klasifikasi. Tersusun dari glikon atau gula plus aglikon atau non-gula dengan ikatan glikosidik termasuk metabolit sekunder tanaman. Fungsi biologis berperan dalam pertahanan tanaman terhadap hama dan memiliki aktivitas biologis seperti antioksidan, antimikroba, dan lainnya. Selanjutnya ada pengertian lipid. Lipid merupakan senyawa hidrofobik yang tidak larut dalam air dan contohnya ada lemak, minyak, fosfolipid. Dan lipid tersebut termasuk metabolit primer pada tanaman. Selanjutnya ada fungsi utama lipid. Lipid sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan pelindung jaringan tubuh. Selanjutnya ada biosintesis glikosida. Jalur biosintesis dimulai dari pembentukan aglikon melalui dua jalur utama, yaitu jalur siklimat dan jalur mevalonat. Tahap kunci adalah proses glikosilisasi. Peran enzim glikosilintraferase berperan penting dalam menghubungkan gugus gula dengan aglikon membentuk glikosida aktif. Mekanisme glikosida. Proses glikolisasi mengubah aglikon menjadi bentuk yang lebih stabil dan larut. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama glikosida dalam sel tumbuhan, melindungi tanaman dari herbivora dan patogen. Peningkatan kelarutan dan stabilitas. Penambahan gula pada aglikon meningkatkan kelarutan dalam air dan stabilitas senyawa untuk penyimpanan. Yang kedua, penyimpanan dan fungsi bioaktif. Glikosida disimpan dalam vakuola sebagai pertahanan terhadap hama dan senyawa bioaktif. Selanjutnya ada jalur biosintesis, ada di prekursor asetil-CoA terjadi di kloroplas, membentuk asam lemak, dilanjutkan menjadi trigliserida dan fosfolipid. Produk akhir, trigliserida menjadi cadangan energi, fosfolipid menjadi komponen membran sel. Proses dikendalikan oleh enzim spesifik. Selanjutnya ada mekanisme lipid, yaitu ada proses esterifikasi dan fungsi dan faktor dan lingkungan. Untuk proses esterifikasi, menggabungkan asam lemak dengan gliserol terjadi di dalam retikulum endoplasma sel tumbuhan. Dan untuk fungsi dan lingkungan, lipid berfungsi sebagai cadangan energi dan komponen struktural membran sel dipengaruhi oleh lingkungan. Mekanisme biosintesis lipid melibatkan proses esterifikasi di retikulum endoplasma. Lipid yang dihasilkan sebagai cadangan energi dan penyusun struktur membran sel. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan ketersediaan nutrisi. Dan contoh untuk tanaman glikosida ada Digitalis purpurea. Kandungan dan manfaat. Digitalis purpurea mengandung digoxin, senyawa glikosida kardiak yang digunakan dalam terapi jantung. Tanaman ini juga memiliki fungsi antioksidan dan berperan dalam pertahanan tanaman terhadap hama. Digoxin bekerja dengan meningkatkan kontraksi otot jantung. Selanjutnya ada contoh dari sumber lipid, yaitu ada kelapa. Kelapa mengandung trigliserida tinggi yang bermanfaat sebagai sumber energi, antimikroba alami, serta bahan pangan dan kosmetik. Minyak kelapa digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan kulit atau rambut. Selanjutnya ada khasiat dari glikosida pada Digitalis purpurea. Yang pertama ada kardiotonik dan antiinflamasi. Glikosida berfungsi sebagai obat jantung atau kardiotonik dan memiliki efek antiinflamasi untuk mengurangi peradangan. Yang kedua, pencahar dan antioksidan. Berperan sebagai pencahar alami untuk melancarkan pencernaan dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Selanjutnya, ada khasiat lipid. Lipid sebagai sumber energi dan pelindung jaringan. Lipid menyediakan cadangan energi jangka panjang dan melindungi organ vital dari benturan fisik. Yang kedua, ada kelembaban kulit dan pengobatan tradisional.
menjaga kelembaban kulit secara alami, dan digunakan dalam berbagai ramuan pengobatan tradisional. Selanjutnya kesimpulan yang bisa didapatkan dari makalah saya, peran penting dalam kesehatan. Glikosida dan lipid merupakan senyawa penting yang dihasilkan tanaman melalui proses biosintesis yang kompleks dan terkontrol secara enzimatis. Potensi pada farmakologis dan biologis, kedua senyawa ini memiliki fungsi biologis dan farmakologis yang signifikan, serta berpotensi besar dalam pengembangan bidang kesehatan dan pengobatan tradisional. Selanjutnya, ada saran. Yang pertama, penelitian dan pemanfaatan. Perlu penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi potensi glikosida dan lipid. Pemanfaatan sumber daya tanaman harus berkelanjutan. Yang kedua, sumber ilmiah dan uji klinis. Gunakan sumber ilmiah terbaru sebagai referensi. Perlu uji klinis lebih lanjut untuk validasi hasil tradisional. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat makalah saya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.